Untuk syarat dari suami bisa menjatuhkan talak adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel HM Al-Inaroh 2. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang talak, fasakh, dan khulu, dan serta perbedaan dari ketiganya. Oke, pembahasan yang pertama adalah tentang talak. Talak secara istilah atau secara definisi menurut syara adalah ismun li halli aqdin nikahi, atau ismun li halli qaidin nikahi, atau istilah untuk menyebutkan tentang putusnya sebuah akad nikah. Nah, untuk talak sendiri adalah menggunakan lafadz-lafadz yang soreh ataupun kinayah. Artinya, talak bisa dilakukan, bisa menggunakan lafadz yang tegas, lafadz yang jelas, ataupun dengan menggunakan kiasan. Untuk yang pertama, talak menggunakan bahasa yang soreh atau bahasa yang jelas dan tegas, itu bisa menggunakan 3 kata, yaitu pertama tolak atau talak, yang kedua adalah firok, yang ketiga adalah saroh, atau bisa menggunakan terjemahan dari 3 kata tersebut. Dicontohkan seperti terjemahan dari talak adalah atau tolak adalah cerai. Misalkan seorang suami mengatakan kepada istrinya, saya ceraikan kamu. Kemudian atau terjemahan dari firok adalah pisah, seperti suami mengatakan, saya pisahlah dengan kamu. Kemudian atau terjemahan dari saroh, atau ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah bubar. Misalkan suami mengatakan kepada istrinya, sudahlah bubar saja. Nah, sudahlah bubar saja pernikahan kita. Maka ketika suami mengatakan salah satu dari lafaz tersebut, berarti dia mengucapkan talak dengan lafaz yang soreh. Nah, lafaz soreh tidak perlu ada niat dalam mengucapkannya, sehingga ketika ucapan tersebut diucapkan oleh si suami, maka otomatis talak jatuh kepada istrinya. Kemudian berikutnya adalah lafadz kinayah atau kiasan, atau lafadz yang tidak tegas atau ucapan yang tidak secara langsung. Nah, banyak sekali contoh dari lafadz kinayah di dalam talak, seperti saya pulangkan kamu ke orang tuamu ataupun sebagainya. Untuk lafadz kinayah ini perlu adanya niat menceraikan dalam pengucapannya, sehingga ketika tidak ada niatan menceraikan, maka tidak jatuh talak. Jadi ketika si suami mengaku bahwa dalam mengucapkan lafadz yang kinayah itu dia tidak ada niat dalam menceraikan istrinya, maka tidak jatuh talak. Intinya dalam kinayah itu adalah lafadz yang memang atau ucapan yang memang tidak tegas mengarah ke talak, atau ada kemungkinan diarahkan ke arti yang lain. Talak merupakan hak dari si suami. Artinya ucapan tersebut bisa sah atau bisa jatuh hanya ketika diucapkan oleh si suami. Kemudian untuk syarat dari suami bisa menjatuhkan talak adalah pertama, dia orangnya sudah mukallaf, dalam artian si suami tersebut dalam kondisi baligh dan berakal. Nah, untuk ketika si suami tersebut kondisinya belum baligh ataupun tidak berakal, maka ucapan talaknya tidak jatuh ataupun tidak dianggap. Kemudian syarat yang kedua adalah ikhtiar. Maksud ikhtiar itu adalah dilakukan tanpa adanya paksaan. Nah, bentuk paksaan bisa saja ancaman terhadap nyawa ataupun ancaman terhadap harta. Sehingga ketika suami mengatakan talak itu dengan adanya ancaman atau paksaan, maka tidak jatuh ucapan talak kepada si istrinya.
Kemudian di dalam talak ada istilah talak bain, ada istilah talak roj'i. Maksudnya bagaimana? Ini berkaitan dengan bilangan talak. Jadi pada konsep talak ada 3 maksimal bilangan talak. Maksudnya si suami hanya punya 3 kesempatan di dalam talak. Ada talak 1, ada talak 2, ada talak 3. Nah, untuk talak 1 dan talak 2 termasuk dalam kategori talak roj'i. Maksudnya adalah si suami masih bisa rujuk tanpa harus akad nikah yang baru. Sehingga ketika seorang suami mengucapkan talak 1 atau mengucapkan talak saja tanpa ada bilangan 1, 2, atau 3, maka itu jatuh talak 1 dan itu masuk talak roj'i. Dalam masa iddah dia bisa rujuk kembali dengan istrinya. Ataupun talak 2 juga bisa rujuk kembali dengan istrinya. Nah, untuk talak 3 itu masuk dalam kategori talak bain. Nah, talak bain tidak bisa si suami rujuk kembali dengan istrinya, dan ini untuk talak 3 masuk dalam talak bain kubro atau bain kubro. Maksudnya bagaimana? Bain kubro itu tidak bisa si suami rujuk kembali dan bisa kembali lagi dengan istrinya ketika si istri tersebut sudah menikah dengan orang lain dan sudah melakukan hubungan suami istri dengan orang tersebut, kemudian ditalak oleh suaminya yang baru tersebut. Baru si suami yang tadi bisa kembali lagi dengan istrinya, dengan mantan istrinya itu, dengan akad yang baru. Untuk bagian berikutnya adalah tentang fasakh. Fasakh dapat diartikan sebagai pembatalan akad nikah karena suatu sebab. Sebab yang dimaksud bisa berupa aib ataupun bisa berupa si suami tidak sanggup untuk memberikan nafkah ataupun mahar. Aib yang dimaksud di dalam hal yang dapat memperbolehkan untuk fasakh adalah seperti halnya si suami atau istrinya mengalami gangguan jiwa. Maka misalkan si istri mengalami gangguan jiwa, maka si suami berhak mengajukan fasakh ke pengadilan. Ataupun sebaliknya, ketika si suami mengalami gangguan jiwa, maka si istri berhak untuk mengajukan fasakh ke pengadilan. Kemudian yang termasuk aib di dalam fasakh nikah juga aib yang dapat menghalangi suami atau istri untuk mendapatkan keturunan. Dicontohkan di dalam kitab adalah semisal si suami mengalami impotensi ataupun rahim si istri terhalang oleh tumor. Itu bisa salah satu dari suami atau istri untuk mengajukan fasakh ke pengadilan. Termasuk sebab yang memperbolehkan fasakh lagi adalah ketika si suami tidak sanggup untuk memberikan minimal batas nafkah ataupun mahar. Jadi si istri berhak untuk mengajukan fasakh ke pengadilan ketika si suami tidak sanggup untuk memberikan nafkah, batas minimal nafkah, ataupun tidak sanggup untuk memberikan maharnya. Tetapi hal ini harus dilaporkan dulu ke pengadilan, dan pengadilan harus memberikan putusan si suami dibiarkan dulu atau diberikan kesempatan 3 hari apakah dia bisa memperbaikinya atau tidak. Barulah ketika melewati 3 hari si suami tidak bisa memperbaikinya, artinya dia tidak sanggup atau tetap tidak sanggup untuk memberikan batas minimal nafkah kepada istrinya atau memberikan mahar kepada istrinya, maka fasakh bisa dilakukan. Perbedaan berikutnya antara fasakh dengan talak adalah untuk fasakh tidak mengurangi bilangan talak dari si suami. Artinya ketika antara suami istri terjadi fasakh, kemudian suatu saat suami dan istri tersebut kembali lagi dengan pernikahan yang baru, maka si suami masih memiliki 3 kesempatan talak. Sedangkan untuk talak, ketika sudah dilakukan 1 kali, maka kesempatan si suami tinggal memiliki 2 talak. Ataupun sudah melakukan 2 kali, maka hanya tersisa satu talak. Sehingga ketika sudah melakukan 3 talak,
maka si suami tidak bisa kembali kepada istrinya kecuali dengan beberapa syarat tertentu yang sudah dijelaskan. Kemudian perbedaannya lagi adalah untuk talak tidak harus dilakukan di pengadilan. Artinya suami ketika menjatuhkan talak kepada istrinya dimanapun maka talak bisa jatuh. Sedangkan untuk fasakh harus dilakukan di pengadilan. Artinya fasakh tidak bisa dilakukan hanya kesepakatan berdua. Hal tersebut untuk fasakh harus dilaporkan kepada pihak pengadilan terlebih dahulu. Kemudian perbedaan yang terakhir adalah untuk fasakh dilakukan karena adanya suatu sebab seperti aib ataupun suami tidak sanggup untuk memberikan nafkah ataupun mahar. Sedangkan untuk talak bisa dilakukan dengan tanpa adanya sebab. Berikutnya adalah tentang khulu. Khulu secara definisi syariat adalah furqatun bi'iwadin maqsudin. Artinya perpisahan yang dilakukan dengan adanya iwad atau pemberian atau syarat pembayaran yang diberikan oleh istri. Nah, iwad ini sebenarnya adalah masuk dalam kategori bain sughro. Artinya ketika si istri meminta atau ketika suami istri tersebut bercerai dengan persyaratan si istri memberikan sejumlah harta kepada suaminya, maka ketika hal tersebut terjadi si suami tidak bisa rujuk kepada istrinya kecuali dengan adanya akad yang baru. Jadi itulah yang membedakan antara khulu dengan talak. Kalau talak, ketika talak satu terjadi maka si suami bisa rujuk dengan istrinya tanpa harus pernikahan yang baru. Sedangkan untuk khulu karena masuk dalam bain sughro maka tidak bisa untuk rujuk kembali kecuali dengan akad yang baru. Sama seperti halnya dengan fasakh. Demikianlah penjelasan singkat tentang talak, fasakh, dan khulu. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.